Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sonia, NIM 3121107179. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A pagi semester 2. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan berita yang telah saya simak tentang ambrolnya seluncuran wahana permainan air di Ken Park atau Kenjeran Waterpark Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 7 Mei 2022. Guna memenuhi tugas mata kuliah, menyimak komprehensif dan kritis. Kejadian ambrolnya Ken Park tersebut menyebabkan seorang anak yang menjadi korban perosotan ambrolnya kolam renang waterpark Kenjeran atau yang biasa kita sebut juga dengan Ken Park di Surabaya. S dinyatakan cacat permanen karena mengalami patah tulang. Ia pun harus menggunakan kursi roda untuk seumur hidupnya. Hal itu diungkapkan oleh ayah korban berinisial AM. Ia menyebut bahwa baru mendapatkan kabar dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo hari ini Rabu 11 Mei 2022. Anak saya tadi pagi dikabarkan cacat permanen di kedua bagian kaki, harus menggunakan kursi roda, kata beliau. AM mengaku belum menyampaikan kabar itu ke putrinya. Ia bingung dan tak tega jika putrinya harus mendengar kabar tersebut. Belum, takut mental dia kalau dikasih tahu nanti dia nangis. Belum lagi lingkungan yang mempengaruhinya, ujarnya. Apalagi setelah ini S akan lulus dari SMP dan masuk ke SMA. AM khawatir kondisi anaknya yang cacat permanen bakal mempengaruhi pendidikan anaknya. Saya selaku orang tua S, bagaimana untuk mendapatkan fasilitas sekolah, sama kerjanya bagaimana, karena mau masuk SMA, ucapnya. Selain S, dua putra dan putri AM juga menjadi korban ambrolnya air di Kenjeran Waterpark Surabaya. Putranya berinisial Z sudah dipulangkan, tangannya patah, tetapi stabil. Sudah pulang kemarin sore, ujarnya. Sementara putrinya SA dikabarkan patah kaki di bagian kaki kiri. Saat ini SA belum bisa menggerakkan kakinya dan membutuhkan alat bantu. SA butuh alat bantu berupa sandaran sehingga bisa duduk. Harganya sekitar Rp1.250.000, sudah dibantu Ken Park, pangkasnya. Dirut RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Joni Wahyu Hadi, tidak bisa banyak berkomentar soal kondisi pasiennya. Ia hanya membenarkan dan pasien itu telah ditangani pihaknya semaksimal mungkin. Sudah dari kemarin itu, kami tangani, ada yang patah tulang, singkat Joni. Wahana perosotan di kolam renang Kenjeran Park Surabaya dilaporkan ambrol Sabtu siang. AS dari ketinggian sekitar 10 meter, 17 orang luka-luka. Sejumlah pengunjung terpaskan luka-luka dalam kejadian itu. Satu di antaranya diduga mengalami cedera otak, sementara sejumlah orang lainnya menderita patah tulang kaki dan tangan. 8 orang di antaranya dirawat di RSUD Dr. Sutomo, sedangkan 8 orang lainnya dirawat di RSUD Dr. Suwandi. Sementara itu, untuk pasien yang sudah diperbolehkan pulang dari RSUD Dr. Sutomo, ada 1 pasien, begitu juga 4 pasien di RS Suwandi. Menurut saya, kritikan atau tanggapan mengenai kejadian tersebut, seharusnya para pengelola tempat bermain harus dicek ulang kendalanya demi aspek keamanan dan keselamatan para pengunjung atau penggunanya. Hal ini boleh jadi merupakan keteledoran dari pihak regulator atau Pemda yang abai terhadap pengawasan yang seharusnya dilakukan. Meminta petugas benar-benar mengawasi pengunjung yang memakai wahana itu. Jangan sampai penggunanya melampaui atau melanggar prosedur yang seharusnya. Seharusnya di sini peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi
anak-anak ketika bermain di wahana permainan tersebut guna menghindari musibah atau kejadian yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.